Esa, ini ada beberapa pendapat tentang begitu banyaknya PHK di Indonesia mulai dari tahun lalu sampai di bulan Maret malam hari ini kita berdialog seperti ini. Ada karena faktor kenaikan upah 6,5%, ada yang bilang karena Permendak yang mengizinkan impor bahan baku tekstil dan lain sebagainya. Dari amatan Anda, mana faktor yang paling besar yang menyebabkan begitu banyaknya PHK di Indonesia saat ini, Mbak? Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi memang ini sudah menjadi kayak seperti mungkin bola salju ya. Sudah jadi beberapa tahun yang lalu gitu bahwa memang masalah utamanya adalah ada penurunan daya saing. Nah, daya saing ini kan pasti macam-macam ya faktornya ya. Bisa misalnya gempuran dari kompetitor. Jadi kita tahu bahwa keran impor terhadap produk-produk tekstil semakin besar. Dan juga banyak barang ilegal yang tidak bayar pajak. Betul, ditambah itu juga yang membanjiri produk yang kemarin sempat ramai soal thrifting itu ya Pak ya? Ya, di sini gitu. Nah kemudian tadi bahan baku, apalagi pandemi. Pandemi ini mempengaruhi dua sektor, sisi satu supply, which is tadi biaya dan lain-lain. Kedua adalah permintaan. Demand-nya ya? Demand-nya. Jadi di kan industri tekstil kita kan juga salah satunya pangsa pasarnya ekspor nih. Diekspor ke luar negeri di beberapa negara ini juga penurunan daya beli terhadap barang-barang ini, barang-barang tekstil ini. Sehingga penerimaannya turun, biayanya naik, itu kan juga membuat semakin beban pada industri ini gitu ya. Apakah ini juga merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi buruknya situasi ekonomi global? Ya, ini memang harusnya sudah menjadi, memang sudah banyak ekonomi yang memperingatkan gitu ya bahwa industri ini deindustrialisasi ini nyata gitu di depan kita ya. Bahwa kalau kita lihat dulu industri pengolahan ini berperan sangat penting terhadap PDB, mungkin 30% terhadap PDB. Sekarang sisanya apa sih Mbak penyebabnya? Ya tadi biaya produksi yang sangat tinggi, daya saing, misalnya contohnya banyak karena padat karya, terlalu banyak manusia yang kerja di situ. Tidak, mungkin salah satunya bagaimana inovasi juga gitu ya. Inovasi ini bagaimana produksi ya, produksinya menggunakan apakah dia mengejar produksinya lebih tinggi gitu ya, supaya dia bisa memberikan harga yang murah kan nggak bisa bersaing dengan harga yang sangat murah sekali dengan produksi Cina, Vietnam dan lain-lain biayanya menekan biaya sangat rendah sekali dijual mereka masuk ke pasar Indonesia nggak bisa bersaing dengan harga tersebut. Jadi ya itulah. Baik. Saya ke Mas Zainul lagi. Mas Zainul, ini terkait lagi dengan kita balik lagi ke masalah Sritex, khususnya masalah THR. Tadi sudah konklusi dari segmen sebelum yang mengatakan udah nggak bisa nih. Karena tadi Pak Budi mengatakan legal standing-nya nggak ada buat pengusaha karena semuanya sudah diserahkan ke kurator dan juga putusan pengadilan nantinya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya ke karyawan ex-Sritex yang bisa mengatakan sudah tidak ada hak lagi untuk mendapatkan THR, Mas Zainul? Ya, kalau kami dari Komisi 9, Mas Ere ya, kita mendorong Kementerian Tenaga Kerja untuk mengambil langkah-langkah afirmasi ya. Afirmasi, mengambil langkah-langkah diskresi kalau diperlukan untuk berbicara dengan kurator sekali lagi. Oke, kita langsung bergabung dengan, belum. Kita langsung bertanya kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, apa sudah bergabung bersama kami? Sudah. Oh baik. Selamat malam. Selamat malam Mas Eben. Mas Eben. Yuk, malam. Mas Eben, yang diperlukan adalah pemerintah harus mengambil langkah diskresi untuk dalam tanda kutip nalangin Sritex ini. Bisa ya soal nalangin bukannya nggak bisa, bisa aja. Tapi kan gini lah, kita kan nggak mau terlalu jauh sekali. Tapi apapun yang apapun yang terjadi, yang jelas negara tuh selalu hadir lah. Karena kita tidak mau ada sekian ribu atau sekian puluh ribu ini buruh harus terlantar karena soal kepelitan Sritex ini. Karena gini. Ini kan yang mem-PHK-kan kawan-kawan dari kurator. Nah, kita kementerian nggak mungkin bisa menjangkau keputusan itu gitu loh. Nah, tinggal kita lihat nanti kan kurator juga punya komitmen untuk melakukan rekrutmen baru untuk 2 minggu ke depan ya. Itu janji kurator yang harus kita hargain. Selain ada keputusan hukum dan lain-lainnya ya kita coba hargain ada kemauan dari kurator untuk melakukan rekrutmen baru terhadap
kawan-kawan ex buruh Stritek. Nah, ini kan akan menjadi prioritas perhatian kita. Tapi pemerintah yang jelas sekali lagi kita akan melakukan upaya-upaya maksimal lah agar hak-hak kawan-kawan buruh ini diperhatikan terkait misalnya sangon, kemudian juga tunjangan hari rayanya, kemudian juga program-program misalnya kayak jaringan kehilangan pekerjaan JKP, juga JHT ya, Mas Eben ya? Iya. Oke, Mas Ya. Eben, saya potong dulu sebentar. Untuk masalah THR tadi sudah dikatakan di segmen sebelumnya, sebelum Mas Eben gabung, sudah tidak mungkin lagi THR dibayarkan kepada ex karyawan Sritex karena secara legal standing semua aset perusahaan telah diserahkan kepada pengadilan dan juga kurator. Bagaimana Anda menanggapinya, Mas Eben? Nah, kalau soal itu kan ya kurator yang tanggung jawab, bukan di kita. Ya kan mereka sudah ambil alih manajemen. Nah, kewajiban kurator lah nanti terkait kewajiban-kewajiban perusahaan kemarin, kan hari ini bukan manajemen lagi yang harus menanggung terkait kewajiban itu. Itu ada di kurator. Kita lihatnya nanti kurator seperti apa teknisnya. Gitu. Yang jelas kita akan selalu memantau apa yang akan terjadi di Stritek 2 minggu mendatang lah ya, dari sekarang, dari kemarin keputusan ketika mereka menyampaikan di istana ya, kurator menyampaikan di istana, kita tunggu aja gitu. Mas Wamen, tadi Anda menyebutkan soal rekrutmen baru, itu akan dialihkan kemana? Apa memang sudah ada yang mau menampung, bersedia menampung? Kan kan ini ada investor baru di Stritek. Nah, kita berharap nanti kalau ada seandainya ada investor baru, agar kawan-kawan tenaga kerja atau buruh ini akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen itu. Artinya kita bersabar lah, kita lihat, kan itu pernyataan kurator ya. Kita mau sih, harapan kita agar kawan-kawan buruh di sana itu bisa menjadi prioritas. Tambah lagi jangan juga dikasih syarat-syarat yang berat, misalnya kayak umur, kemudian syarat akademik dan lainnya. Karena mereka kan sudah punya pengalaman bekerja di Stritek itu. Apakah 10.969 pekerja Sritex itu semuanya akan dipekerjakan kembali, Mas Eben, ataukah nanti akan diseleksi lagi? Ya, proses rekrutmen baru ini kan pasti ada ketentuan yang menjadi haknya manajemen baru nanti. Tapi kita tetap menyampaikan harapan kita, kawan-kawan ex buruh Stritek ini harus menjadi prioritas utama lah, karena mereka kan sudah terbiasa dengan lingkungan lingkungan di situ. Jadi ya tadi yang awal saya sampaikan, ya mereka harus jadi prioritas lah. Baik, saya ke Ibu Mira, katanya udah ada investor baru. Berarti teman-teman ada angin segar dong, Bu? Jadi kalau investor baru tuh belum ada. Ini kan baru janji-janji surga. Janji dari kurator. Dari kurator. Jadi petang tadi itu saya dapat informasi bahwa kurator juga menyampaikan belum ada kejelasan terkait dengan pembayaran pesangon karena harus melalui proses 2 bulan itu, proses terkait dengan yang namanya dokumen-dokumen, bahwa ini kan total hutang sama aset kan lebih gede utang nih. Iya. Coba siapa mau yang investor yang masuk nih gitu kan. Investor juga kan ngitung-ngitung ada untungnya apa enggak. Terus yang kedua, daripada saya mempekerjakan yang sudah berumur begini dengan saya yang fresh kan gitu, yang ininya masih produktif gitu, pikiran investor baru. Tapi sekali lagi ya tadi pemerintah mungkin karena bertanggung jawab untuk merasa ini sudah puluhan tahun dan sudah berkontribusi terhadap negeri tercinta ini, maka pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini juga melalui Pak Wamen ini menjadi lebih balik lagi ke soal hati merah putih apa enggak? Proaktif. Nah teman, saya mau nyoroti gini Pak Wamen, bahwa kayaknya pemerintah nggak punya mapping atau perencanaan yang jelas. Padahal kan yang PHK tuh kalau itu kelihatan nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan goncangan-goncangan industri. Nanti ini ke depan ini tadi saya sampaikan Mbak Esa, ini bola salju. Ini PHK secara umum maksudnya ya? Ya, ini PHK secara umum maksud saya. Jadi ke depan itu ada sektor finance juga akan terdampak. Karena akan ada artificial intelligence yang akan juga masuk gitu ya. Nah ini tolong pemerintah ada perencanaan apa enggak sih gitu maksud saya. Supaya nanti tidak lagi seperti ini. Dan harapan saya juga pemerintah jangan
parsial dong. Jadi jangan cuma Sritek doang nih. Dibantu juga kan ada yang mengalami yang sama gitu. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Oh, Wamen, Mas Wamen, silakan. silakan. Ya, apa yang disampaikan Mbak Mira itu betul sekali. Sebetulnya kan terkait PHK dan kemudian apa istilahnya badai-badai PHK ini, kan kita sudah melakukan yang namanya Mitigasi. mitigasi, lantas kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi ke beberapa lembaga kementerian, karena masalah ini kan bukan masalah Kementerian Tenaga Kerja doang. Di situ ada Kementerian Tapi berarti nggak boleh Perindustrian. kelamaan dong, Mas, itunya kolaborasi. Nah, ya, tapi kan kita yang dihilir ini persoalannya itu seakan-akan bahwa persoalan ini ya persoalan Kementerian Tenaga Kerja, enggak juga gitu. Lantas juga kita pahamin bahwa ke depan juga ya kita berharap ini kan menjadi keluhan industrial atau pengusaha ya, bahwa mereka berharap nanti ke depan ketika melakukan investasi ramah dong terhadap investor, misalnya kayak izin, lantas biaya-biaya ormas yang sedikit mengkhawatirkan, belum lagi calo-calo. Nah, karena kan kita pahamin bahwa para pengusaha ini kan sudah melakukan bayar pajak ke negara. Nah, tinggal ditertibkan. Nah, kegelisahan-kegelisahan seperti inilah yang menjadi PR buat kita ke depan, agar selain ramah terhadap pengusaha, kita juga harus ramah terhadap kesejahteraan buruh. Jadi negara itu harus bisa menjadi jembatan jembatan yang baik untuk kedua komponen ini, karena ini kan semua sangat penting buat kita. Industrialis ini kan butuh namanya tenaga kerja juga butuh pengusaha. Ini kan saling membutuhkan lah, simbiosis lah. Baik. Pak Budi, dari sisi pengusaha ada yang mau disampaikan? Baik, kita akan jeda dulu Pak Budi, nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Interupsi.